Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhal kullu mardi'atin amma arda'at wa tada'u kulla zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadida. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya atau guncangan itu datang, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lari terhadap anak-anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua pada sesi saat ini pada hari Selasa. Pada hari Selasa 13 Juni 2023. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala
masih terus melimpahkan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan tiada terhitung nikmat yang telah diberikan kepada kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, yang selalu merealisasikan syukur itu dengan apa? Dengan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah bagi orang-orang yang beriman diseru untuk terus melakukan kebaikan, ya, terus melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan atau berlomba-lomba untuk kebaikan fastabiqul khairat tersebut akan terus bersemayam di hati kita, sehinggalah kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya untuk mendapatkan rahmat Allah menuju surganya. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya, penutup daripada sekalian Nabi. Mudah-mudahan dengan risalah yang dibawanya, dua risalah agung yang telah dibawa Rasulullah berupa Al-Quran dan Sunnah, mudah-mudahan kita akan tetap terus melakukan amalan-amalan, tetap berpegang teguh pada keduanya. Selagi kita berpegang teguh kepada kunya, insya-Allah hidup kita akan senantiasa selalu berada dalam lindungannya, selalu pada rel yang benar, yang lurus. Amin, summa amin ya Allah. Baiklah, pada hari ini ada sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah saya bacakan tadinya, menyatakan bahwa pada hari kiamat itu diterangkan bagaimana kerasnya guncangan dahsyat yang tiada terhingga tersebut, yang tidak dapat dibayangkan. Bagaimana seorang ibu yang menyusui anak tidak lagi dapat menyusuinya, terlepas dari genggaman tangan ibunya. Begitulah saking dahsyatnya guncangan tersebut. Itu baru sedikit. Belum lagi nanti guncangan-guncangan tersebut, di mana gunung-gunung katanya bagaikan kapas-kapas yang terbang. Kapas-kapas yang berterbangan. Bayangkanlah gunung tercabut bagaikan kapas-kapas terbang. Apalagi manusia yang kecil ini. Mungkin berterbangan kita melebihi daripada kecilnya kapas. Mudah-mudahan kita yakin dan percaya dengan sesungguhnya, karena meyakini yaumil akhir adalah suatu keimanan pada diri setiap muslim ini adalah sudah ditentukan Allah dalam Al-Quran sebagaimana terangkan dalam rukun iman, yaitu tu'minu yaumil akhir, yaitu kamu percaya kepada hari akhirat. Kamu yakini akan adanya hari akhirat, ada hari pembalasan. Nah, untuk itulah waktu yang masih tersisa dalam hidup kita ini, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk beramal ibadah, persiapan kita menuju akhirat kelak. Karena sesungguhnya akhirat itu adalah yang kekal. Wabil akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah kekal. Surat Al-A'la. Pemirsa yang budiman, melengkapi hidup kita ini dengan beramal ibadah bukanlah suatu hal yang merugikan, malah suatu hal yang menguntungkan. Karena sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Wa man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa yang melakukan kebaikan adalah untuk dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan kesalahan atau kesilapan, untuk diri kita juga sendiri. Saudara-saudara kita hanya untuk berdoa kepada kita.
mohon ampun kepada kita. Ketika kita dikafani, ketika kita disolatkan bersama-sama dengan para jemaah keluarga kita, mensolati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, bagi perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia ya Allah. Itulah harapan daripada saudara-saudara kita atau anak-anak yang soleh yang kita tinggalkan pada hari kita sudah wafat tersebut. Ketika kita di dalam kubur juga mereka terus mendoakan kita. Ketika kita selesai dikuburkan, duduklah bersimpuh anak-anak kita, mungkin istri kita atau suami kita, saudara-saudara kita, berzikir, mengadahkan tangan mereka untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan salah silap kita. Jika kita ada berbuat amal kebajikan, itulah yang menolong kita. Karena sesungguhnya iza mata banu adam in qata'a amaluhu min salasi sadaqatun jariyah aw waladin sholihan aw ilmu yantafa'u bih. Ya, apabila sudah meninggal anak cucu Adam, kata Rasulullah, hanya 3 perkara yang tinggalkan. Pertama, anak yang soleh. Adakah kita meninggalkan anak yang soleh? Atau sebaliknya, anak yang selalu salah terhadap orang tuanya? Itu marilah kita didik anak-anak kita untuk menjadi hamba yang soleh, menjadi anak yang soleh yang mampu nantinya dia bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi juga mampu memberikan doa terhadap orang tuanya dan orang lain. Alangkah sedihnya kita melihat ada sebagian dari generasi kita yang tidak tahu sama sekali untuk mengaji, tidak tahu sama sekali membaca Al-Quran, Al-Fatihah pun tidak hafal, bahkan mungkin mengucap syahadat pun mungkin sudah susah. Inilah yang kita khawatirkan terhadap generasi-generasi kita yang akan datang. Untuk itu mari bersama-sama kita pikirkan bagaimana ke depan generasi kita ini menjadi insan yang Qurani, yang beramal ibadah, yang beramal soleh. Jadi generasi yang beriman kepada Allah SWT, bukan hanya beriman, tapi melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu agama. Mau sekolah kemana pun silakan, mau sekolah pesantren, mau sekolah SMA, SMP, mau kuliah di pesantren, mau kuliah di Universitas Mesir atau di Arab sana, silakan. Atau dimanapun yang kira-kira sekolahnya memiliki tujuan dan visi misi yang baik. Namun berhati-hati juga, kadang-kadang ada sekolah mungkin memiliki paham-paham yang bertentangan dengan paham kita. Paham yang dilarang oleh agama Islam itu apa misalnya? Mungkin saudara-saudara kaum muslimin sudah tahu. Itulah yang perlu kita teliti untuk menyiapkan generasi kita, anak-anak kita ke depannya menjadi manusia yang tangguh, yang bersaing, yang mampu bersaing di dunia ini. Hadirin wal hadirat, kembali kita kepada hari akhirat kelak tersebut adalah suatu yang pasti dan kekal. Sebagaimana terangkan tadi, wabil akhiratu khairu wa abqa, semuanya akhirat itu adalah kekal dan abadi. Dan itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang tertera dalam rukun iman, maksudnya bahwa meyakini hari akhirat itu adalah hal yang wajib. Untuk itu janganlah kita terpengaruh, terprovokasi dengan pendidikan atau masukan-masukan yang kira-kira dapat merugikan diri kita, merugikan anak generasi kita, ajaran-ajaran yang sesat yang dapat merusak generasi kita, yang dapat merusak pemahaman kita. Karena akhir-akhir ini banyak sekali tempat-tempat, mungkin sekolah-sekolah yang berpaham yang
mungkin melenceng dari agama Islam, dari ajaran yang sudah jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi kadang-kadang dilencengkan atau diselewengkan, ataupun mungkin dimasuki unsur-unsur agama-agama lain sehingga akhirnya Islam menjadi rancu. Inilah yang kita waspadai, yang perlu kita jaga. Hadirin wal hadirat pemirsa yang budiman, untuk itu saya menghimbau kembali untuk kita selalu tetap istiqomah menjalankan dinul Islam ini. Agar apa? Agar kehidupan kita senantiasa berada dalam keadaan rel yang lurus, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak menaati perintah Allah dan Rasulnya itu, nantinya kehidupan mereka tidak akan tenang, selalu dalam kesesatan dan kesusahan. Tidak ada cahaya yang menyinari kehidupan mereka, tidak ada kompas yang menunjukkan kehidupan mereka. Betapa banyak kadang mereka kadang mengakui beragama Islam, betul, tetapi kadang-kadang mereka hanya di mulut saja, di lisan saja, tapi tidak mengamalkan. Inilah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ajak kembali generasi kita ataupun kaum muslimat dimanapun berada. Jika terlihat demikian, ajaklah saudara-saudara kita untuk kembali kepada jalan Allah. Ajaklah mereka untuk selalu ke masjid. Agar apa? Agar cahaya hidup mereka kembali terang dan lurus menuju nantinya kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tausiah singkat ini, diperbanyak maaf. Saya tutup dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika anta, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.